Hubungan antar garis. Teman-teman, kita akan memahami tentang titik dan garis. Apa itu titik? Titik adalah sesuatu yang tidak memiliki ukuran, hanya ditentukan oleh letaknya dan digambarkan dengan simbol noktah, serta diberi nama dengan huruf kapital. Misalnya, titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Maka, kedudukan titik terhadap garis adalah 1. Titik terletak pada garis. 2. Titik terletak di luar garis. Pada ilustrasi gambar A, titik N terletak pada garis M. Juga dapat dikatakan bahwa titik N dilewati garis M. Ilustrasi gambar B, titik D tidak terletak pada garis E atau di luar garis E. Juga dapat dikatakan bahwa titik D tidak dilewati garis E. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda yang terlihat seperti garis. Barisan tanaman dalam sebuah perkebunan tampak membentuk garis yang sejajar. Begitupun pertemuan antara dua lintasan kereta api tampak seperti garis berpotongan. Tapi, tahukah kamu apa itu pengertian garis dalam matematika? Nah, teman-teman, perhatikan ilustrasi gambar A. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Pada ilustrasi gambar B, misalnya seperti seutas benang atau juga tali lurus yang bisa diperpanjang pada kedua arah yang berlawanan hingga tak terhingga. Teman-teman, sebuah garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Terdapat beberapa istilah pada garis antara lain 1. Sinar, yaitu garis yang berpangkal di suatu titik dan ujung lainnya dapat diperpanjang ke suatu arah tak hingga. 2. Segmen garis atau ruas garis, merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik akhir. 3. Garis vertikal, yaitu garis yang tegak lurus. 4. Garis horizontal, yaitu garis yang mendatar. Selanjutnya, kedudukan dua garis adalah hubungan antara dua garis. Dapat berupa garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus, garis berimpit, dan garis bersilangan. 1. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan lainnya karena mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. Garis-garis sejajar tidak harus sama panjang. Contoh, garis AB sejajar dengan garis CD. 2. Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Secara geometri, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda dan panjang antar garis memungkinkan untuk saling bertemu. Garis yang berpotongan sudah pasti tidak sejajar, namun garis tidak sejajar belum tentu berpotongan. Contoh, garis IJ berpotongan dengan garis KL dan titik potong dua garis itu adalah di titik M.
Nah, yang ketiga teman-teman adalah garis tegak lurus. Adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sering disebut dengan garis serenjang atau garis perpendikular. Contoh, garis MN perpendikular garis OP. Akibat dari perpendikular membentuk sudut 90 derajat. Keempat, garis berimpit adalah kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya, sehingga garis berimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Garis berimpit dapat terjadi karena posisi garis yang sama, namun dua garis berimpit belum tentu mempunyai panjang yang sama. Contoh, garis QR berimpit dengan garis ST. Nah, teman-teman, yang kelima adalah garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contoh, garis UV pada bidang A bersilangan dengan garis WX pada bidang B. Demikian pembelajaran hubungan antar garis, semoga bermanfaat teman-teman. Silakan like, subscribe, comment, and share teman-teman.